محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وآله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh anugerah yang terbesar yang telah Allah berikan kepada kita hari ini, di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan keberkahan, di hari di mana doa-doa dikabul dan diijabah, terkecuali doa-doa kemaksiatan dan doa-doa keburukan. Atas kemuliaan dan anugerah yang Allah berikan kepada kita, mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita kepada Zat yang amat sangat mengaspirasi kepada setiap hambanya yang mengakui tentang kehambaannya, dengan cara kita menjalankan semua perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Jamaah sholat Jumat pendamba kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sembah sujud hanya milik Allah, penggenggam alam sejagat raya, Maha pengasih tak pilih kasih, Maha penyayang tidak sembarang orang yang disayang, yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, yang terlalu banyak apabila kita coba menghitung dan mengkalkulasinya. Alat apapun yang kita gunakan, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba menghitung, mengkalkulasi nikmat-nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat bertahtakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada manusia agung Nabi akhir zaman yang amat indah budi pekertinya, yang amat mulia akhlaknya, sehingga Islam dapat menyebar ke seantero jagat raya ini, sehingga masuk pula ke tanah tercinta Indonesia Raya ini. Beliaulah kecintaan kita, beliaulah idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
semoga tetap tercurah pula kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, kepada guru-guru kita semua, kepada kedua orang kita, pasangan hidup kita pun juga semoga kita tetap tercatat sebagai umatnya yang tetap istiqomah ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Jum'ah pendamba syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masih berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Boleh kita bilang bulan Muharram adalah titik tolak kita bagaimana kita meniti kehidupan kita di tahun-tahun ke depan. Muharramlah tempatnya. Apa yang harus kita lakukan? Baginda Rasul pernah memberikan sesuatu nasihat kepada Abi Dzar. Apa kata beliau? Ya Aba Dzar, jadidi safinah, perbaiki perahumu. Kenapa harus memperbaiki perahu? Kata baginda Rasul, fa innal bahra ami, bahwa sesungguhnya lautan yang akan engkau jalani amatlah dalam. Muharram tempat kita memperbaiki perahu kita masing-masing. Apa perahu kita? Keakidahan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan landasan dasar untuk kita mengarungi kehidupan ini. Ini sudah akhir zaman. Banyak orang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara jalan pintas, seolah-olah mereka tidak pernah percaya dengan ketetapan yang Maha menetapkan, seolah-olah mereka tidak yakin dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan kepada mereka masing-masing. Walhasil mereka mencari jalan pintas, ingin maju usahanya, mereka cari dukun. Ingin naik pangkat dan derajatnya, mereka cari orang pintar. Padahal dengan cara itulah mereka semua akan masuk ke dalam samudra kehancuran yang pada ujungnya mereka akan masuk ke neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Mari Muharram kita jadikan ketauhidan kita kepada Allah benar-benar mengakar, mengkristal di dalam sanubari kita paling dalam. Apa nasihat baginda Rasul selanjutnya kepada Abi Dzar? Ya Abi Dzar, bawa perlengkapanmu yang sempurna. Kenapa harus membawa perlengkapan yang sempurna? Safirunal, perjalananmu adalah ba'id, amatlah jauh. Walaupun kita tidak merasakan kejauhannya, perjalanan kita ke negeri akhirat bukan perjalanan yang sembarangan. Oleh sebab itu diperlukan bahtera, kita sebutkan, kita perlukan ilmu pengetahuan untuk menunjang keduanya. Wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ingin mencari kesuksesan hidupnya di dunia, wajib dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, barang siapa ingin mencari kemakmuran, kebahagiaan menuju akhirat, bil ilmi, wajib dengan ilmu. Ilmu saja rasanya untuk masa sekarang tidaklah cukup. Ilmu yang sekarang kayaknya harus wajib dihiasi dengan akhlakul karimah. Berapa banyak
ilmuwan kita, tidak sedikit anak-anak kita yang pandai, namun melupakan adabnya kepada para guru, melupakan adabnya kepada orang tua, bahkan lupa kepada orang yang lebih tua dari mereka. Ini yang disebut baginda Rasul dengan kesempurnaan, tidak ada hanya dengan ilmu. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, sebagai penuntut ilmu wajiblah kiranya mereka punya 6 syarat. Yang pertama, wajib cerdas, semangat, pandai, wajib ada biaya, ada guru yang mengajarkannya, dan memakan waktu yang lama. Jikalau salah satu dari syarat untuk menempuh ilmu tidak ada, niscaya kita akan mendapatkan keadaan seperti sekarang ini. Orang pintar namun tiada adab di dalam kehidupannya. Yang ketiga, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasul, ya Abu Dzar, jangan bawa perlengkapan yang banyak, jangan bawa perlengkapan yang berat. Kenapa? Jalan yang engkau akan lalui adalah tanjakan yang penuh dengan kerikil bahkan jurang. Insya Allah, saat ini orang lebih suka membawa bekalnya ke akhirat dengan yang tidak perlu, membawa hasil ria dengan ilmunya, bangga dengan kenasabannya, berasa hebat dengan hartanya, berasa sudah mulia dan ingin dimuliakan dengan cara gibah sesamanya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah negara besar yang dibangun dengan perjuangan para ulama, yang dibangun dengan para pendahulu-pendahulu kita dengan teteskan teringat dan bermandikan darah. Tiada satu negara pun yang tidak iri kepada negara kita tercinta. Tugas kita pada saat hari ini, mari sama-sama menjaga NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanggalkan segala atribut yang kita miliki. Saat ini nangis rasanya di dalam hati melihat para alim, para ulama saling bertengkar, saling mencari nama, tidak memikirkan lagi kehidupan para orang-orang awam seperti kita sekarang. Tentu mereka akan hebat di mata dunia. Apakah mereka tidak memikirkan keadaan rakyat yang tidak tahu mengetahui tentang kehidupan beragama? Walhasil di rakyat bawah gontok-gontokan sudah mulai terjadi. Apakah ini yang diinginkan pendahulu kita? Tidak. Indonesia ingin dihancurkan, bukan negara lain kirim pasukan dengan secara zahir. Indonesia akan dihancurkan dengan memecah belah para ulama. Dengan cara selesai memecah belah para ulama, maka umat sangat gampang untuk diadu domba. Perjalanan kita sangatlah terjal. Perjalanan kita amatlah tinggi. Bukit yang kita lalui bukanlah bukit yang bertaburkan mawar indah. Kita akan pulang menghadap Allah dengan kesucian, dengan kejernihan, bukan membawa ghibah, bukan membawa riya, bukan membawa menjadi provokator, penghancur umat, pembelah daripada bangsa yang tercinta ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pesan
pesan baginda Rasul kepada Abi Dzar, berikhlaslah wahai engkau Abi Dzar dalam setiap amalmu. Kenapa? Sesungguhnya Tuhanmu amatlah jeli, amatlah bening dalam penglihatannya. Quran telah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Agama ini tidak menghendaki keriaan. Agama ini tidak menghendaki pengharapan kepada Allah. Allah ingin menginginkan hambanya dalam beribadah dengan keikhlasan dan ketulusan. Ini yang sering kita lupakan. Kita ibadah masih menggantungkan keinginan dunia kita. Kita ingin beribadah malam pun masih ingin mendapatkan sesuatu tentang dunia ini. Jangan sia-siakan usia yang telah Allah berikan kepada kita. Allah hanya menginginkan ikhlas kepada seluruh hambanya. Kebaikan sekecil apapun akan Allah ganjar. Ingatlah, Muharram adalah tempat kita menuai daripada kebaikan-kebaikan. Niscaya ganjaran yang Allah berikan pun akan berlipat ganda. Namun ingatlah, Muharram bukan hanya memberikan ganjaran yang baik, tapi Muharram juga memberikan ganjaran keburukan yang berlipat ganda bagi siapapun yang telah melakukan keburukan kepada sesamanya, juga kepada Zat yang Maha menentukan. Mudah-mudahan Muharram tahun ini menjadi tolak ukur dari kemajuan bangsa kita, tolak ukur bagi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keridhaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi al-ghurrar. Mata salat ainun min nazarin wa uzun min khabarin min yawmina hadza yawmil hasar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas taqullaha fima amar wa tahu amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbihati bi kursihi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad jaddil hasan wal husain wa baqiyati sahabat ajma'in akhyar, khususan sayyidina Abu Bakar as-Siddiq wa sayyidina Umar bin Khattab wa sayyidina Uthman bin Affan wa sayyidina Ali bin Abi Thalib wa ansari wa tabi'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اذكر أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل بلدان إندونيسيا هذا بلدا آمنا. اللهم لا تسلط علينا سلطانا ظالما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.